Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatun Nikmah, NIM 1908101201008 dari akuntansi biaya 1 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses costing dan biaya gabungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perhitungan dalam proses costing yang di dalamnya terdapat unit cacat, unit rusak, maupun unit tambahan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari unit rusak maupun unit cacat. Jadi, unit atau produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dari segi teknis atau ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak secara ekonomis tidak dapat diperbaiki apabila biaya untuk memperbaiki lebih besar dibandingkan dengan peningkatan nilai jualnya akibat perbaikan. Nah, sedangkan pengertian dari unit cacat adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi, tetapi baik dari segi teknis maupun ekonomis dapat diperbaiki atau diproses ulang supaya dapat dijual sebagai produk standar ataupun substandar. Yang selanjutnya di sini ada ilustrasi atau contoh soal untuk perhitungan proses costing. Yang di dalamnya terdapat unit cacat, unit rusak maupun unit tambahan. Dari soal-soal tersebut, maka di sini kita diminta untuk menghitung laporan biaya produksi yang menyangkut data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan maupun pertanggungjawaban biaya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan laporan biaya produksi, yaitu data kuantitas. Angka-angka yang ada pada tabel tersebut sebenarnya sudah ada pada soal. Untuk unit dalam proses persediaan awal, dari departemen sebelumnya senilai 100%, untuk bahan selesai 100%, untuk tenaga kerja selesai 70%, dan untuk overhead pabrik pun sama 70%. Nah, untuk kuantitasnya sebesar 30.000 unit. Unit diterima dari departemen sebelumnya sebesar 20.000 unit. Untuk unit ditambahkan ke produksi sebesar 5.000 unit, jadi jika dijumlah sebesar 55.000 unit. Nah, untuk unit ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 35.000 unit. Untuk unit dalam proses persediaan akhir, dari departemen sebelumnya selesai 100%, untuk bahan selesai 100%, untuk tenaga kerja selesai 75%, dan untuk overhead pabrik selesai sebesar 75%. Untuk unit rusak, normal maupun tidak normal, untuk dari departemen sebelumnya selesai 100%, untuk bahan selesai 100%, untuk tenaga kerja selesai 70%, dan untuk overhead pabrik selesai 70%. Untuk kuantitasnya di sini unit rusak normal maupun tidak normal dijumlah, maka hasilnya sebesar 8.000 unit. Untuk menghasilkan 55.000 unit, maka di sini untuk unit dalam proses persediaan akhir senilai 12.000 unit. Jadi jika dijumlah di sini 55.000 unit. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama di sini ada jumlah unit. Nah, jumlah unit yang pertama di sini dari biaya persediaan barang dalam proses awal, yaitu dari departemen sebelumnya sebanyak 30.000 unit dari soal. Untuk biaya ditambahkan ke periode ini dari departemen sebelumnya senilai 20.000 unit. Untuk unit ditambahkan ke produksi senilai 5.000 unit. Maka jika dijumlah semuanya
untuk jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan, maka hasilnya sebesar 55.000 unit. Yang selanjutnya yaitu jumlah biaya. Ini juga sudah terdapat pada soal angka-angkanya dari departemen sebelumnya. Pada biaya persediaan barang dalam proses awal sebesar 5.500.000, untuk bahan sebesar 3 juta, untuk tenaga kerja sebesar 4 juta, dan untuk overhead pabrik sebesar 6.500.000, maka jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal senilai 19 juta. Untuk biaya ditambahkan ke periode ini dari departemen sebelumnya senilai 35.400.000. Ini terdapat juga pada soal. Kemudian untuk bahan senilai 20.650.000, untuk tenaga kerja senilai 30.500.000, untuk overhead pabrik senilai 25.500.000, maka jumlah biaya ditambahkan pada periode ini senilai 112.050.000. Untuk biaya perbaikan produk cacat normal, untuk tenaga kerja senilai 1 juta, kemudian untuk overhead pabrik senilai 1.500.000, untuk jumlah biaya perbaikan produk cacat normal senilai 2.500.000. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Nah, untuk tenaga kerja senilai 550.000, untuk overhead pabrik senilai 350.000, maka untuk jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal senilai 900.000. Kemudian, selanjutnya jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan didapat dari seluruh penjumlahan, yaitu dari jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal, dari jumlah biaya yang ditambahkan pada periode ini, kemudian dari jumlah biaya perbaikan produk cacat normal, dan jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Maka jika semua dijumlah, maka jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dari semua penjumlahan tersebut senilai 134.450.000. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan untuk jumlah unit ekuivalen. Di sini terdapat dari departemen sebelumnya, jumlah unit ekuivalennya sebesar 50.000 unit. Ini didapat dari perhitungan 30.000 dari jumlah unit sebesar 30.000 unit ditambah 20.000 unit, maka hasilnya diketahui 50.000 unit. Nah, untuk jumlah unit ekuivalen sebesar 55.000 unit, ini didapat dari data jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan. Untuk bahan pun juga sama. Nah, untuk jumlah unit ekuivalen sebesar 49.600 ini didapat dari perhitungan dari data kuantitas, yaitu unit ditransfer ke departemen sebelumnya senilai 35.000 unit, kemudian ditambah dengan unit dalam proses persediaan akhir yang nilai kuantitasnya sebesar 12.000 unit, kemudian dikalikan dengan 75%. Kemudian ditambah dengan jumlah unit rusak yaitu sebesar 8.000 dikalikan dengan 70%, maka hasilnya diketahui 49.600. Nah, untuk overhead pabrik pun perhitungannya juga sama. Yang selanjutnya kita menghitung biaya per unit. Nah, karena ini metode rata-rata, maka kita menggunakan cara atas tambah bawah bagi samping. Untuk dari departemen sebelumnya di sini senilai 818.000 ini didapat dari penjumlahan 55.000 rupiah ditambah dengan 35.400.000 rupiah dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya sebesar 50.000, maka hasilnya diketahui 818.000 rupiah.
Untuk perhitungan biaya per unit selanjutnya caranya sama. Kemudian biaya per unit di sini setelah dihitung maka dijumlahkan, maka hasilnya sebesar Rp2.564.765. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban biaya. Yang pertama di sini biaya ditransfer ke departemen berikutnya senilai Rp85.766.789. Nilai ini didapat dari 35.000 unit dikalikan dengan total biaya per unit senilai Rp2.564.077. Kemudian alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai ditransfer sebesar Rp7.995.738. Nilai ini didapat dari perhitungan alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses pada alokasi unit ditransfer ke departemen selanjutnya yang terdapat pada tabel di bawah pada slide ini. Kemudian kedua nilai tersebut dijumlah, maka menjadi jumlah biaya ditransfer ke departemen berikutnya senilai Rp97.762.527. Selanjutnya, biaya persediaan barang dalam proses akhir. Yang pertama, dari departemen sebelumnya senilai 12 juta, senilai 12.000 unit. Angka ini didapat dari kuantitas pada data kuantitas. Kemudian dikalikan dengan 100% dari data kuantitas. Kemudian dikalikan dengan biaya per unitnya senilai 743,64. Angka ini didapatkan dari perhitungan biaya per unit, maka hasilnya sebesar Rp8.923.636. Untuk bahan tenaga kerja dan overhead pabrik caranya sama. Kemudian jika ditotal semua hasilnya Rp26.603.798. Selanjutnya, alokasi biaya produk rusak normal ke unit dalam proses persediaan akhir senilai Rp2.741.396. Angka ini didapatkan dari tabel yang ada di bawahnya, yaitu pada alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses pada pengalokasian kepersediaan barang dalam proses akhir. Selanjutnya, jumlah biaya BDP akhir diketahui senilai Rp29.345.193. Hal ini didapatkan dari penjumlahan alokasi biaya produk rusak normal ke unit dalam proses persediaan akhir ditambah dengan penjumlahan untuk biaya persediaan barang dalam proses akhir. Kemudian alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal. Angka ini didapatkan pada tabel di bawah, yaitu pada alokasi biaya produk rusak ke unit rusak normal dan unit rusak tidak normal pada unit rusak tidak normal. Selanjutnya, alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal senilai Rp900.000. Angka ini didapatkan dari tabel biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Setelah itu semua dijumlahkan, maka hasilnya Rp134.450.000. Maka angka ini sebagai jumlah pertanggungjawaban biaya dan harus balance dengan
jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjurnalannya. Yang pertama, untuk biaya ditambahkan selama bulan Desember, BDP Departemen B senilai 112.050.000 pada sebelah debit, BDP Departemen sebelumnya senilai 35.400.000, untuk bahan senilai Rp20.650.000, beban gaji dan upah senilai Rp30.500.000, BOP dibebankan senilai Rp25.500.000 terdapat pada kredit. Yang kedua, biaya perbaikan produk cacat normal. BDP Departemen B senilai Rp2.500.000 di sebelah debit, beban gaji dan upah senilai 1 juta, dan BOP dibebankan senilai 1.500.000 di sebelah kredit. Untuk biaya perbaikan produk cacat tidak normal, untuk rugi produk cacat tidak normal senilai Rp900.000 di sebelah debit, beban gaji dan upah senilai Rp550.000, dan BOP dibebankan senilai Rp350.000 di sebelah kredit. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya. Untuk BDP Departemen berikutnya senilai Rp97.762.527 dan rugi produk rusak tidak normal senilai Rp6.442.280.000 di sebelah debit. Untuk BDP Departemen 2 senilai Rp104.204.807 di sebelah kredit. Materi kedua, saya akan membahas tentang biaya gabungan atau biaya bersama. Sebelumnya, saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan biaya gabungan? Biaya gabungan atau bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Di sini terdapat contoh soal untuk biaya gabungan yang nanti perhitungannya menggunakan metode nilai pasar. PT Clothes Fashion merupakan sebuah perusahaan pakaian yang bergerak di bidang fashion yang nantinya memproduksi berbagai macam model pakaian yang disajikan pada data di bawah ini. Di sini ada 4 produk. Yang pertama ada kemeja dengan jumlah produk 1.500 unit, kaos laki-laki dan perempuan sebesar 2.000 unit, dress perempuan berjumlah 800 unit, dan jas laki-laki berjumlah 700 unit. Untuk biaya bersama, untuk proses produksi pembuatan baju tersebut, yang pertama untuk bahan baku senilai 30 juta, tenaga kerja senilai 50.500.000, untuk BOP dibebankan senilai 19.500.000, dan untuk total biaya semuanya senilai 100 juta. Di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan biaya gabungan atau biaya bersama menggunakan metode nilai pasar. Saya ambil contoh perhitungan untuk produk pertama yaitu kemeja dengan jumlah produk senilai 1.500 unit. Dan untuk harga jualnya per unit untuk kemeja senilai 70.000. Nah, untuk nilai jualnya senilai 105 juta ini didapat dari perkalian jumlah unit produk senilai 1.500 dikali dengan harga jual per unitnya senilai 70 juta. Nah, untuk perhitungan nilai jual relatifnya ini didapatkan sebesar 25,67%. Perhitungan ini didapatkan dari nilai jual per produknya yaitu kemeja sebesar 105 juta. Ini dibagi dengan hasil dari penjumlahan nilai jualnya untuk 4 produk tersebut yaitu senilai 409 juta dikalikan dengan 100%, maka didapati hasil sebesar 25,67%. Sedangkan untuk perhitungan alokasi biaya bersama untuk produk kemeja tadi,
ini didapatkan perhitungan yaitu nilai jual relatif dikalikan dengan total biaya yang dibutuhkan untuk biaya bersama untuk produk gabungan ini sebesar 100 juta tadi pada soal. Jadi nilai jual relatifnya kemeja sebesar 25,67% dikalikan dengan 100 juta, maka hasilnya didapati sebesar Rp25.672.372. Sedangkan untuk biaya per unitnya didapati hasil sebesar untuk kemeja Rp17.115. Perhitungan ini, angka ini dihasilkan dari perhitungan alokasi biaya bersama untuk kemeja ini sebesar Rp25.672.372.000 tadi dibagi dengan jumlah produk untuk kemeja sebesar 1.500. Jadi didapati hasil sebesar Rp17.115. Nah, untuk perhitungan kaos, dress, dan jas caranya sama. Sedangkan untuk penjurnalannya di sini, yang pertama, persediaan barang dalam proses di sebelah debit sebesar 100 juta, kemudian biaya bahan baku senilai 30 juta, tenaga kerja senilai 50.500.000, BOP dibebankan senilai 19.500.000 di sebelah kredit. Yang selanjutnya, untuk persediaan barang jadi senilai 100 juta di sebelah debit dan persediaan barang dalam proses di sebelah kredit. Sekian presentasi dari saya mengenai proses costing dan biaya gabungan. Apabila ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.